Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan berbicara mengenai Taif, bukti kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku yakin nih teman-teman sebenarnya udah pada dengar cerita ini, tapi aku akan mencoba menceritakannya kembali. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, kira-kira kayak gimana sih ceritanya? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama yang akan aku ceritakan adalah apa sih latar belakang Rasulullah memutuskan untuk berdakwah ke negeri Taif. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa peristiwa Rasulullah memutuskan untuk berdakwah ke Taif adalah terjadi setelah peristiwa Amul Huzni. Nah, teman-teman udah pada tahu belum Amul Huzni itu peristiwa apa sih? Untuk merefresh kembali ingatan kita mengenai Amul Huzni akan aku ceritakan sedikit ya. Jadi, peristiwa Amul Huzni itu adalah nama lain dari tahun duka cita atau tahun kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih dikatakan tahun duka cita? Karena pada saat itu dua orang paling penting dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia atau wafat. Siapa itu? Yaitu istri beliau Khadijah binti Khuwailid dan paman beliau Abu Thalib. Nah, yang membuat sedih Rasulullah juga jarak wafatnya antara istri beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid dan paman beliau Abu Thalib itu sangatlah dekat, yaitu sekitar 1 bulan lebih 15 hari. Maka tidak heran tahun itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan, karena Rasulullah kehilangan 2 tonggak sekaligus dalam kehidupannya. Nah, kemudian untuk menghibur rasa sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memutuskan untuk berdakwah ke negeri Taif. Kenapa sih kok dipilihnya negeri Taif? Karena saat itu negeri Taif memiliki bani yang namanya Bani Thaqif, di mana pengaruh Bani Thaqif itu sangatlah besar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berdakwah ke sana dengan harapan mendapatkan perlindungan dan kekuatan yang lebih besar untuk kemajuan Islam. Oke, kayaknya dari teman-teman ada nih yang masih bingung siapa sih Zaid bin Harithah itu. Nih, aku ceritain sedikit ya. Jadi Zaid bin Harithah itu adalah bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Zaid ini diangkat menjadi anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setibanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Taif, beliau langsung menemui petinggi Bani Thaqif bersama Zaid bin Harithah. Tetapi setelah sampai di sana, respon orang-orang sana nggak baik sama Rasulullah. Bahkan mereka menyuruh para budak dan penjahat untuk melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jahat banget kan? Nah, saat peristiwa pelemparan itulah kaki Rasulullah mengalami luka. Kemudian Zaid bin Harithah yang melihat keadaan beliau langsung memutuskan untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena jumlah mereka yang tidak seimbang, akhirnya Zaid bin Harithah pun kewalahan dan kepalanya ikut terluka. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman udah dapat bayangan dong gimana sih perjuangan Rasulullah ketika awal mula perkembangan Islam di negeri Arab. Seperti yang kita tahu, perjuangan Rasulullah tidaklah mudah. Sampai tahap ini saja kita bisa tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan agama Islam sampai kakinya terluka. Bayangin aja deh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panutkan seluruh manusia di bumi ini dilemparin batu sampai kakinya terluka. Siapa sih yang gak nangis? Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ceritanya. Jadi setelah peristiwa pelemparan itu, Rasulullah dan Zaid bin Harithah dikejar oleh para budak dan penjahat yang tadinya melempari beliau. Jadi Rasulullah dan Zaid tidak langsung dibebaskan nih, malah mereka dikejar oleh para penjahat dan budak-budak itu. Kemudian setelah itu Rasulullah dan Zaid bin Harithah berlari menghindar dari kejaran sampai ke kebun anggur milik Uqbah bin Rabi'ah. Nah, lalu baru ketika beliau sampai di kebunnya Uqbah bin Rabi'ah inilah para penjahat dan budak yang tadinya mengejar beliau berhenti dan kemudian mereka kembali dengan tangan kosong.
Kira-kira Rasulullah dan Zaid bin Harithah udah aman belum ketika udah sampai di kebunnya Uqbah bin Rabi'ah? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harithah beristirahat di dalam kebun milik Uqbah bin Rabi'ah ini, ternyata ada dua orang anak Rabi'ah yang memperhatikan beliau. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernaung di bawah pohon anggur seraya berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih dari pemilik kasih, Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang lemah. Engkaulah Tuhanku, kepada siapa Engkau akan serahkan aku, kepada yang jauh nan bermuka masam, atau kepada musuh yang akan menguasai urusanku. Asal Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli terhadap apa yang menimpaku. Namun ampunan-Mu lebih luas, lebih kuharapkan untukku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang karenanya kegelapan menjadi terang benderang, dan urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan kemarahan-Mu kepadaku, atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku, hingga Engkau rela dan tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu." Berkat doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tergeraklah rasa iba di dalam hati kedua orang anak lelaki Rabi'ah yang memiliki kebun tersebut. Mereka kemudian memanggil pelayannya, yaitu seorang Nasrani yang bernama Adas. Setelah Adas mendekat, kemudian diperintahkan kepadanya, "Ambillah buah anggur dan berikan kepada orang itu." Ketika Adas meletakkan anggur itu di hadapan Rasulullah SAW, seraya ia berkata, "Makanlah." Rasulullah SAW mengulurkan tangannya, seraya mengucapkan, "Bismillah." Nah, Adas pun kaget mendengar ucapan Rasulullah SAW. Maka dia berkata, "Demi Allah, kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini." Rasulullah SAW pun bertanya kepada Adas, "Kamu dari daerah mana dan apa agamamu?" Dan Adas pun menjawab, "Saya seorang Nasrani dari daerah Ninawa." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah kamu dari negeri seorang soleh bernama Yunus, anak Matius?" Rasulullah kemudian menerangkan, "Yunus bin Matius adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi." Seketika itu juga Adas langsung berlutut di hadapan Rasulullah SAW, lalu mencium kepala, kedua tangan, dan kedua kaki beliau. Dari beberapa literatur yang saya baca, ternyata ada yang menceritakan bahwa setelah bertemu dengan Rasulullah, Adas langsung memeluk Islam. Kemudian di tempat bertemunya Adas dengan Rasulullah SAW itulah dibangun sebuah masjid bernama Masjid Adas. Dari beberapa literatur itu juga mengatakan bahwa Adas menyembunyikan keislamannya dari tuannya. Nah, kemudian tidak lama setelah peristiwa itu, Rasulullah memutuskan untuk kembali ke Mekah. Namun sebelum sampai ke Mekah, beliau singgah di tempat bernama Nihlah. Kemudian Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harithah berangkat menuju Mekah. Saat itu, Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana engkau hendak pulang ke Mekah, sedangkan penduduknya telah mengusir engkau dari sana?" Lalu beliau menjawab, "Hai Zaid, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan membela nabinya." Lalu Rasulullah SAW mengutus seorang lelaki dari Khuza'ah untuk menemui Mut'im bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Keinginan Rasulullah ini diterima oleh Mut'im, sehingga akhirnya Rasulullah SAW bisa kembali masuk ke Mekah. Diceritakan juga bahwa ketika Rasulullah SAW pulang dari negeri Taif, beliau bertemu dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memanggil Rasulullah seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu, dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sesukamu."
Setelah itu, malaikat penjaga gunung datang ke hadapan Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung, dan Rabb-mu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikkan gunung Akhshabin ini ke atas mereka." Apa jawaban yang diberikan Rasulullah SAW mengenai tawaran itu? Beliau menjawab, "Bahkan aku menginginkan semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Nah teman-teman, kisah hari ini hampir berakhir nih. Makanya sebelum berakhir kita akan berbicara mengenai ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hari ini. Kira-kira apa aja ya pelajarannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama dan yang paling utama yaitu kisah dakwah Rasulullah SAW ke negeri Taif ini mengajarkan kita sebagai kaumnya untuk memiliki kesabaran yang tinggi. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Seperti yang kita tahu bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ke negeri Taif ini sangatlah tidak mulus. Beliau sampai dilempari batu hingga kakinya terluka. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak semua yang berhubungan dengan agama Islam akan pasti mengalami kemulusan. Akan ada saatnya kita mengalami jalan berkelok, akan ada saatnya kita mengalami sakit, akan ada saatnya kita mengalami penderitaan. Pelajaran yang dapat kita ambil selanjutnya adalah makna doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang beristirahat di kebun anggur milik Uqbah bin Rabi'ah. Dengan dipanjatkannya doa tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa doa itu merupakan bentuk kita sebagai hamba untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan diri kita di hadapan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan perbuatan taqarrub dan ketaatan. Pelajaran selanjutnya yang dapat kita ambil yaitu di setiap perjalanan pasti ada penawar yang ditawarkan untuk melangkahkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita ini, penawar yang ditawarkan oleh Allah adalah didatangkannya seorang lelaki Nasrani bernama Adas yang dengan kedatangannya memberikan anggur kepada Rasulullah SAW sehingga menyebabkan ia masuk Islam. Yang terakhir yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari Zaid bin Harithah, yaitu cara beliau melindungi Rasulullah SAW dengan dirinya dari lemparan batu orang-orang bodoh Bani Thaqif sampai kepala Zaid menderita beberapa luka. Hal itu merupakan contoh yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam bersikap terhadap pemimpin dakwah. Ia harus melindungi pemimpin dakwah dengan dirinya, sekalipun harus mengorbankan kehidupannya. Inti dari pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini, bahwa semua penderitaan dan rintangan yang ada di jalan dakwah Islam tidak boleh menghalangi atau menghentikan perjuangan kita, atau juga mengakibatkan kegentaran dan kemalasan dalam diri kita, selama kita berjalan di atas petunjuk keimanan kepada Allah. Siapa saja yang telah mengambil bekal kekuatannya dari Allah, maka dia tidak akan pernah mengenal putus asa atau kata malas. Selama Allah yang merintahkan, pasti dia akan menjadi penolong dan pembela. Nah teman-teman, kira-kira itu dulu ya cerita yang bisa aku sampaikan hari ini. Thanks all for watching my video. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.